Selain melakukan pembunuhan, mereka juga kerap kali melakukan hubungan badan di depan mayat korban yang telah. Guys, halo, selamat datang dan terima kasih udah mampir ke video ini. Sebelum masuk ke videonya guys, ayo bantu aku, tolong di subscribe dulu sekarang. Thank you. Pada video kali ini, aku akan ngebahas tentang kasusnya Gwen Graham dan Katie Wood, di mana pada tahun 1988, keduanya ditangkap atas tuduhan pembunuhan 5 pasien panti jompo di tempat mereka bekerja. Nah, jadi guys, mereka berdua itu adalah pasangan sesama jenis atau lesbian asal Amerika Serikat sana yang tega, sadis banget, membunuh semua korban-korban ini atas dasar kesenangan semata, dan mereka jadikan ini semua kasus pembunuhan ini sebagai bukti cinta mereka berdua. Gak usah lama-lama, ayo aku ajak kalian untuk menyaksikan kisah lengkapnya. Sebelum masuk ke video lengkapnya, aku akan sedikit ajak kalian untuk mengenal siapa sih si Gwen Graham dan Katie Wood ini. Gwendolyn Gail Graham atau dikenal sebagai Gwen Graham lahir di Santa Monica, Amerika Serikat pada 6 Agustus tahun 1963. Dari kecil, Gwen Graham ini diajak pindah oleh kedua orang tuanya dari Santa Monica ke Texas, dibesarkan dan menetap di sana. Oleh orang tuanya, Gwen ini dibiasakan sedari kecil hidup dengan kultur country atau budaya pedesaan yang tradisional. Jadi dia itu terbiasa untuk menyaksikan dari mana makanan-makanan sehari-hari itu diproduksi atau berasal gitu. Seperti menanam tanaman, memanen buah-buahan, mengambil telur, sampai ia pun terbiasa untuk menyaksikan hewan-hewan ternak ini disembelih dan diambil dagingnya oleh sang ayah. Jadi ya udah terbiasa gitu lihat darah dan sebagainya. Ayahnya si Gwen ini adalah sosok yang agak keras ya, agak tegas mungkin. Dia ini memiliki kepercayaan kalau si anak terlalu dekat atau terlalu banyak mendapatkan didikan dari sang ibu, dia akan tumbuh menjadi sosok anak yang lemah dan cengeng. Otomatis si Gwen ini menjadi sosok yang lebih dekat pada sang ayah dibanding dengan sang ibu. Terakhir ini baru diketahui atas pengakuan Gwen sendiri bahwa dulu ayahnya itu pernah melecehkan dia secara seksual beberapa kali ketika Gwen masih sangat kecil dan tidak mampu untuk melawan. Nah, dari sinilah Gwen ini tumbuh dengan trauma terhadap sosok laki-laki. Selain itu, ia juga sempat didiagnosis menderita Borderline Personality Disorder atau BPD, yang dimana orang-orang dengan BPD ini mempunyai cara berpikir dan perilaku yang agak menyimpang atau abnormal, seperti memiliki perasaan takut yang berlebihan, cemas, gampang marah. Bahkan, orang-orang dengan BPD ini memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Ini terbukti pada Gwen yang memiliki bekas sayatan dan bekas sundutan-sundutan rokok di tangannya. Gwen mengaku pada saat remaja, ia menyakiti dirinya untuk melepaskan rasa stres dan agar ia bisa terlihat jelek, dan kejadian pelecehan seksual seperti ketika ia masih kecil tidak akan pernah terulang kembali. Kedua, Katie Wood. Terlahir dengan nama lengkap Catherine May Carpenter atau Katie Wood ini lahir pada 7 Maret tahun 1962 di Michigan, Amerika Serikat. Katie dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis. Ibunya ini sosok yang cuek dan ayahnya memiliki temperamental yang tinggi dan sering berperilaku kasar. Masa kecil si Katie ini dikenal sebagai sosok yang pesimis, tertutup, dan sangat susah bergaul dengan teman-teman sebayanya.
ketika si Kathy ini berusia 16 tahun, dia berpacaran akhirnya dengan seorang cowok bernama Kenneth Wood. Ini nama Wood ini diambil dari nama si Kenneth Wood ini gitu, jadi Kathy Wood kan. Setelah 1 tahun berpacaran, si Kathy ini ngomong ke si Kenneth bahwa dia hamil. Akhirnya si Kenneth ini ingin bertanggung jawab dan menikahi Kathy. Pada saat itu usia Kenneth masih 20 tahun dan Kathy masih 17 tahun. Belakangan ini diketahui bahwa si Kathy ini memiliki penyakit gangguan mental bernama NPD atau Narcissistic Personality Disorder, yang dimana orang-orang dengan NPD ini biasanya menganggap dirinya jauh lebih penting dari orang lain, dan juga biasanya ada kecenderungan untuk sangat ingin dipuji dan dibanggakan oleh orang lain, tapi mereka sendiri mempunyai empati yang sangat kecil terhadap orang lain. Jadi masa bodoh aja sama orang lain, yang penting dirinya dulu gitu. Di rumahnya, Kathy adalah sosok ibu rumah tangga yang kurang baik. Maksud kurang baik ini, ya di rumah itu dia malas-malasan, nonton TV, segala macam gitu. Jadi nggak kayak ibu-ibu yang lain yang segala macam dikerjain kan. Kalau Kathy itu lebih ke malas-malasan. Pokoknya ibu rumah tangga yang kurang bertanggung jawab gitu. Jangankan untuk mengurus rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, dia mengurus anaknya aja satu yang masih kecil itu gak bisa, gak becus gitu. Sampai ini ada cerita kalau ketika si anaknya yang masih kecil ini, mereka kasih nama Mary ya, si Mary ini sakit, si Kathy ini bahkan biarin lah gitu, gak diobatin gak apa, dia malah caci maki si Mary, nyalahin dia. Kenapa sih gak bisa jaga kesehatan katanya gitu, dia kan masih kecil ya. Ceritanya si Kathy ini katanya bosen dengan suasana rumah atau pekerjaan rumah gitu. Walaupun di rumahnya cuma diem doang, nonton TV ya kan, dan akhirnya dia meminta kepada suaminya meminta izin supaya dia ingin mencari pekerjaan dan harus melakukan interview di sebuah panti jompo. Nama panti jomponya Alpine Manor. Singkat cerita udahlah dia sampai ke Alpine Manor kan, terus diinterview sama si HRD-nya atau orang yang menginterview dia. Terus dia itu playing victim gitu, maksudnya kayak pas diinterview itu dia itu ngaku kalau dia itu udah ditinggalin sama diterlantarkan sama suaminya selama lebih dari 1 tahun katanya gitu. Terus dia harus menghidupi dan menafkahi anaknya yang masih sangat kecil sendirian. Si penginterviewnya iba, dan akhirnya si Kathy ini diterima kerja. Berbanding terbalik dengan ketika si Kathy ini berada di rumah gitu. Jadi di tempat kerjanya itu Kathy sangat rajin, sangat gesit gitu, sampai-sampai berat badannya si Kathy ini yang tadinya 180 kg lebih turun drastis sampai 132 kg. Bayangin ya tuh, katanya karena gesitnya dia kerja. Tapi belakangan ada sumber lain yang mengatakan katanya si Kathy ini waktu kerja dia diet ketat juga gitu, makanya turunnya drastis banget, beberapa puluh kilogram, sampai terlihat lebih singset. Dan di tempat kerjanya ini dia dikenal sebagai sosok, selain sosok yang rajin, dia juga jadi lebih modis, lebih pintar dandan, lebih ganjen gitu. Hal ini dikarenakan ada kabar yang menyebutkan Kathy ini jadi lebih ganjen karena di Alpine Manor ia sempat menjalin beberapa hubungan sesama jenis dengan karyawan-karyawan yang ada di sana. Gak lama setelah si Kathy ini kerja di Alpine Manor, datanglah Gwen Graham atau si Gwen ini ke Alpine Manor. Dia baru pindah dari Texas ke Michigan. Setelah kedatangan Gwen ke Alpine Manor, mereka berdua, Kathy dan Gwen ini menjadi teman akrab, teman dekat. Saking dekatnya, mereka akhirnya memutuskan untuk saling berpacaran. Menjak mereka berpacaran, kinerja si Kathy ini nggak sebaik ketika dia pertama-tama kerja gitu. Jadi lebih pemalas dan kurang baik gitu pelayanannya terhadap pasien-pasien di sana.
Sampai pada akhirnya hal ini diketahui oleh atasan mereka, dan atasan mereka memberikan peringatan berupa sistem jam kerja yang berbeda. Jadi dipisah kerjanya, yang satu misalkan pagi, yang satu malam. Jadi nggak boleh sama-sama nih si Katie sama si Gwen ini, katanya, karena nggak profesional, pacaran mulu. Tapi si Katie dan si Gwen ini seringkali mengabaikan aturan yang dibuat oleh atasannya ini. Katie ataupun Gwen sering meminta perawat lain untuk bertukar shift dengan mereka. Jadi mereka ini walaupun udah dipisahin tapi tetap pengen bareng-bareng kerjanya gitu. Gini ya, kita semua tahu kalau panti jompo itu tempat orang-orang yang udah lanjut usia gitu kan. Terus banyak dari mereka yang udah mempunyai penyakit-penyakit bawaan, dan rasanya memang wajar atau lumrah gitu kalau di panti jompo itu kematian amatlah sangat dekat dengan para pasien panti jompo yang ada di sana. Sampai pada akhirnya kematian-kematian beruntun terjadi di Alpine Manor. Korban pertama adalah Margaret Chamber berusia 70 tahun, di mana nenek ini mengidap penyakit Alzheimer. Nenek Margaret ini ditemukan tewas di atas ranjangnya pada Januari 1987. Sebulan kemudian, pada Februari tahun 1987, kematian kedua adalah Myrtle Luce, berusia 95 tahun, ditemukan meninggal juga di atas ranjangnya oleh seorang perawat yang hendak memberikan obat kepada Myrtle. Sang perawat tersebut sempat kaget ketika melihat mayat Myrtle Luce ini mengeluarkan darah dari kedua hidungnya. Tapi karena memang Myrtle Luce itu 95 tahun yang udah sangat tua, jadi ya kematian ini dianggap wajar. Korban ketiga adalah Mae Mason, berusia 79 tahun. Dari kematian Myrtle Luce berselang beberapa minggu aja. Di sini masih tidak ada yang curiga atas kematian-kematian ini. Bahkan keluarga-keluarga korban pun menganggap bahwa ini semua adalah hal yang wajar dan memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Korban keempat, Belle Burkhart, berusia 74 tahun, juga tewas di atas ranjangnya. Tubuh Belle itu ketika meninggal, tangannya itu ngelipat ke belakang badannya, terus kayak ada bekas memar di kedua tangannya. Nah, dari sini, dari kematian keempat ini, orang-orang di panti jompo mulai membicarakan kejanggalan-kejanggalan yang akhir-akhir ini terjadi. Selain kematian-kematian pasien ini berdekatan waktunya, mereka juga mulai curiga akan adanya penyebab lain di balik kematian-kematian pasien-pasien ini. Korban selanjutnya, sekaligus korban terakhir, adalah Edith Cook, berusia 80 tahun, di mana Edith ini ditemukan tak bernyawa pada pertengahan Maret 1987. Kematian-kematian itu beruntun gitu. Dari mulai akhir Januari ada, Februari itu ada 3 nenek yang meninggal. Terus Maret ada 1 yang meninggal. Jadi totalnya ada 5 orang pasien Alpine Manor yang meninggal dunia. Nah, jadi guys, kenapa aku ngambil cerita mereka berdua itu karena sempat aku nonton American Horror Story yang Runox. Di Runox ini ada 2 sosok yang digambarkan sebagai Gwen Graham dan Katie Wood ini. Jadi mereka itu membunuh korban-korban panti jompo berdasarkan inisial nama korban. Nah, karena menurut aku, wah, serem juga ya. Ternyata pas aku ke internet untuk mencari tahu tentang kasus pembunuhan di panti jompo itu, ternyata ini adalah kisah nyata. Awal dari semua kejadian pembunuhan ini itu ide si Gwen dan si Katie ini. Mereka berdua merencanakan atau membuat sebuah permainan yang mereka namakan Murder Game. Mereka itu harus membunuh 6 pasien di Alpine Manor itu, di mana 6 orang korban ini disusun
berdasarkan inisial mereka. Mereka cari dari huruf M, U, R, D, E, R. Permainan murder game ini pertamanya mereka rencanakan itu tujuannya untuk menjaga satu sama lain agar tidak saling meninggalkan. Otomatis mereka itu ada sebuah rahasia yang mereka cuman berdua yang tahu dan tidak pernah akan saling meninggalkan karena ada rahasia itu. Setelah permainan ini dimulai, memang mereka berhasil. Huruf inisial korban pertama adalah M, Margaret. Tapi untuk korban-korban selanjutnya, mereka itu agak kesulitan untuk menemukan inisial selanjutnya, yaitu U. Jadi akhirnya karena mereka kesulitan, jadi ya udahlah mereka menyerah dan akhirnya membunuh pasien paling lemah dan minim perlawanan gitu. Selain melakukan pembunuhan, mereka juga kerap kali melakukan hubungan badan di depan mayat korban yang telah mereka bunuh. Maksudnya. Setelah itu, mereka mengumpulkan souvenir atau barang-barang kepunyaan korban untuk mereka jadikan barang koleksi. Dan setelah beres membunuh, biasanya mereka ini saling berbalas surat cinta nih. Di korban pertamanya mereka menulis surat cinta yang berakhiran kalimat I love you forever and once. Dan di korban keduanya mereka menulis surat cinta juga yang diakhiri dengan kalimat I love you forever and 2 days. Jadi selanjutnya begitu. Sampai korban kelima mereka menulis surat cinta juga yang berakhiran kalimat I love you forever and 5 days. Ini yang mereka sebut sebagai bukti cinta untuk mempererat hubungan satu sama lain agar tidak saling meninggalkan. Karena mereka terikat sebuah rahasia di Alpin Manor. Nah, udah beres korban kelima, mereka tinggal cari satu korban lagi. Karena kan murder game ini mereka harus cari 6 korban. Si Gwen ini yang mengeksekusi korban pertama sampai korban kelima. Di korban ke-6 ini, Gwen menyuruh Cathy yang mengeksekusi korban terakhir. Tapi si Cathy ini tidak mau, terlalu berat katanya buat dia untuk ngebunuh pakai tangan sendiri. Kalau pakai tangan pacarnya nggak apa-apa. Saling tuduh lah mereka berdua ini kan, kamu aja yang bunuh, kamu aja yang bunuh, kamu aja yang bunuh, nggak beres-beres. Akhirnya ya udahlah, gak jadi itu pembunuhan pada saat itu. Dari situ mulailah renggang hubungan antara si Cathy dan si Gwen ini, ngambekan ceritanya. Terus singkat ceritanya, si Cathy ini mendengar gosip yang beredar. Si Gwen ini punya cewek baru, namanya Robin. Terus dia susulin lah si Gwen tuh, cekcok lagi, berantem lagi. Dari mulai situ sering banget mereka berantem di Alpin Manor. Karena si Gwen ini nggak kuat sama sikapnya Cathy yang overreacting gitu lah, yang lebay cemburunya. Akhirnya Gwen memutuskan untuk resign dari Alpin Manor dan pergi meninggalkan Cathy bersama selingkuhannya Robin kembali ke Texas. Di sana mereka bekerja sebagai perawat bayi, bukan perawat panti jompo. Nah, karena galau ditinggalin sama pacarnya, sama si Gwen ini, akhirnya si Cathy itu frustasi kan, depresi ceritanya. Terus tanpa rasa malu, si Cathy ini akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke rumah suaminya. Nah, ini saat yang aku tunggu-tunggu. Terungkapnya semua rahasia cinta mereka berdua. Ceritanya waktu berlalu, si Cathy ini menjadi sosok yang lebih pendiam, lebih chill gitu. Si Kenneth suaminya itu agak heran dengan sikapnya si Cathy yang agak murung gitu, ngurung diri di kamar segala macam lah kayak gitu. Lalu si Kenneth Wood ini suatu malam melihat istrinya ini sedang terisak menangis di atas kasur tempat tidurnya. Akhirnya si Kenneth itu memberanikan diri untuk menanyakan penyebab kenapa dia nangis gitu kan. Dan akhirnya Cathy mau tuh bercerita
segala sesuatunya, segala beban hidupnya sama si Kenneth. Dengan satu syarat, si Kenneth ini harus merahasiakan segala apa yang ia ceritakan. Dan Kenneth akhirnya oke, gitu, aku mau untuk bungkam, mau tutup mulut asal kamu cerita aja gitu semua. Dan terungkaplah semua dari mulut Katie kepada Kenneth bahwasanya dia telah membunuh 5 pasien panti jompo di Alpine Manor bersama mantan kekasihnya Gwen Graham. 1 tahun kemudian, ceritanya si Kenneth Wood ini selalu setiap harinya dihantui dengan rasa bersalah karena dia mengetahui ada kejadian pembunuhan, tapi dia hanya bisa diam saja. Karena udah gak tahan lagi, dia akhirnya memberanikan diri mengikuti kata hatinya untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua perkara yang diceritakan oleh istrinya ke kantor polisi. Nah akhirnya kan ini dilaporin ya kasusnya ke polisi sama suaminya sendiri, guys. Polisi akhirnya bereaksi cepat dan akhirnya membawa Katie Wood ke kantor polisi untuk dikonfrontir atau ditanyai terkait kebenaran laporan dari suaminya. Ketika si Katie ini dikonfrontir oleh pihak kepolisian nggak perlu bersusah payah untuk membuat si Katie ini mengakui semuanya. Katie ini akhirnya dengan sangat mudah mengatakan segalanya apa yang telah ia lakukan dan mantan kekasihnya Gwen Graham lakukan di Alpine Manor. Kata dia, ya benar, saya dan pacar saya waktu itu melakukan tindakan pembunuhan di Alpine Manor kepada 5 korban. Tapi kata si Katie, semua pembunuhan itu dilakukan oleh tangan Gwen. Dan Katie di sana hanya sebagai orang yang mengawasi, berjaga-jaga pintu apabila ada orang yang lewat. Katie saat itu sudah tidak ingat lagi dengan nama-nama korban yang telah ia bunuh. Dia hanya ingat masa periode pembunuhan tersebut. Jadi dia ingatnya ya dari Januari sampai Maret 1987. Setelah polisi akhirnya ke Alpine Manor untuk melakukan penyelidikan, pihak Alpine Manor membenarkan atas dasar catatan SIP waktu mereka berdua masih bekerja di sana. Tak berselang lama, Gwen Graham yang pada saat itu sudah tinggal bersama kekasih barunya, Robin, berhasil diciduk di kediamannya di Texas. Jadi si Gwen ini mungkin hanya bisa pasrah saja. Karena pada saat dikonfrontir kepolisian, Gwen sempat mengaku kalau Katie itu sempat mendatangi mereka berdua, si Gwen dan si Robin ini, dan mengancam akan membocorkan rahasia cinta mereka ke pihak kepolisian kalau Gwen tidak mau kembali lagi bersama Katie. Pada awal tahun 1989, akhirnya sidang pertama mereka dilakukan. Di persidangan itu terjadi perdebatan antara Katie melawan semua tuduhan Gwen, yang dimana si Gwen ini bilang kalau semua pembunuhan itu dilakukan bergiliran. Katie menyangkal semua itu. Katie bilang bahwa pembunuhannya hanya dilakukan oleh Gwen, sedangkan ia waktu itu hanya bertugas berjaga-jaga atau mengawasi sekitar. Bahkan si Katie ini mengaku bahwa dia nggak sanggup untuk melihat proses pembunuhannya. Dia hanya bisa mendengarkan tanpa melihat sedikit pun prosesnya kayak gimana. Semua pengakuan-pengakuan si Katie ini akhirnya memberatkan si Gwen di persidangan. Dan dari persidangan ini terungkaplah bagaimana kronologi pembunuhan ini terjadi. Si korban ini ada yang dibekap oleh kain pel katanya, terus ada yang dicekik, ada yang ditindihin. Kronologinya berbeda-beda dari cara pembunuhannya. Jadi memang mereka berdua ini namanya setan sadis. Singkatnya, persidangan ini telah selesai. Walaupun dalam kasus ini minim bukti, tapi dengan semua kesaksian-kesaksian yang ada, akhirnya hakim memutuskan keadilannya seadil-adilnya untuk kedua tersangka. Pada 3 November 1989, Gwen Graham
dinyatakan bersalah atas 5 dakwaan kasus pembunuhan dan 1 dakwaan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Pengadilan akhirnya menjatuhi Gwen Graham hukuman seumur hidup berganda tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi si Gwen ini tidak akan bisa bebas kecuali ada bukti baru. Gwen dipenjara di lembaga permasyarakatan khusus wanita di Huron Valley, Pittsfield, Charter Township, Michigan. Sedangkan Katie Wood yang pada saat persidangan mendapatkan pembelaan mati-matian dari sang suami, didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan tingkat kedua dan 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat 2 juga. Hakim juga mengabulkan permintaan Katie yang tidak mau untuk disatu tempatkan bersama mantan kekasihnya. Jadi pengennya dipisah gitu. Dia dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal 40 tahun penjara di Federal Correctional Institution, Tallahassee, Florida, dan telah memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada 2005. Tapi, karena keluarga korban banyak yang mengajukan banding kepada hakim, jadi akhirnya si Katie Wood ini tidak bisa bebas pada 2005 kemarin, tapi dia baru bisa bebas pada Januari 2020. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian? Aku pengen banget tahu gimana nih, walaupun kita tahu semua kalau misalkan baik Katie ataupun Gwen ini sama-sama salah, tapi kalau misalkan kalian coba deh cari-cari di internet tentang kasus ini, ternyata banyak banget konspirasi yang ada yang bilang kalau si Katie ini dalang dari semua kasus ini, idenya itu dari si Katie semua. Ada yang bilang kalau Katie ini pembohong patologis. Jadi dia itu mempengaruhi, merayu si Gwen untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Kalian komen di bawah bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus ini gitu. Atau ada barangkali saran-saran untuk video-video selanjutnya, kalian juga boleh juga komen di bawah. Like, komen, dan subscribe. Boom, guys. Aku Padli, sampai jumpa di video selanjutnya.